Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat hari Senin. Tetap semangat ya teman-teman. Tetap seperti biasa melakukan hal rutinitas teman-teman biasanya, yang kerja di pabrik ya seperti itulah gitu ya. Yang kerja di kantoran sebagai apa misalnya, yang jualan ya berunitas seperti biasanya. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas updatean tentang gelombang 46. Saya juga sudah searching di Google, updateannya juga ya sama ya teman-teman. Ini saya coba buka, di grup juga belum ada info apapun, sama ya. Ini saya sudah cek di Google teman-teman, saya ada info sedikit yang penting mungkin ya, karena ada beberapa teman yang mengalaminya gitu. Ini saya akan coba buka teman-teman. Ini cara saya sudah cek cara daftar kartu prakerja dan update pembukaan gelombang 46 buat teman-teman semuanya yang baru daftar. Caranya seperti ini ya, saya akan ulas kembali agar teman-teman langkahnya tidak salah gitu ya. Baik teman-teman, kita baca. Program kartu pekerja kini telah memasuki gelombang 45, penerima pun telah diumumkan. Nah, kemudian muncul pertanyaan kapan gelombang 46 dibuka. Nah, kalau lihat skema teman-teman, seharusnya hari ini sudah buka ya teman-teman, tapi tidak pasti. Yang jelas, biarpun teman-teman nanti telepon CS bertanya, pasti jawabannya adalah mohon teman-teman untuk selalu update untuk di akun prakerjanya, untuk di medsos kartu pekerja maksudnya, itu untuk update di sosmednya, di IG atau di Facebooknya ya teman-teman. Pasti ditunggu di kanalnya di situ gitu. Komunikasi resmi kartu pekerja itu kan ada di IG sama Facebooknya, sama YouTube juga. Nah, pasti disuruh sama CS, pasti seperti itu ya teman-teman, untuk menunggu juga. Jadi buat teman-teman semuanya sedang bertanya kapan-kapan, kita semuanya tidak tahu pasti. Yang jelas kapan gelombang dibuka, ditutup, diumumkan itu kan semuanya PMA Prakerja yang mengaturnya. Kita hanya mempersiapkan semuanya. Yang penting teman-teman, persiapkan apa ya yang dibutuhkan pastinya ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang belum daftar kartu prakerja, ini bisa menjadi referensi untuk dibaca ya. Buka di webnya kartu prakerja juga sudah lengkap sebenarnya. Nih teman-teman, calon pendaftar dapat mengunjungi laman. Nah, ini lamannya ya teman-teman, alamat webnya, tinggal dibuka saja nanti. Kemudian login, kalau yang sudah punya akun. Kalau yang belum punya akun tinggal buat saja dengan email yang sudah yang aktif ya. Usahakan teman-teman untuk buat email itu yang sesuai nama teman-teman, yang mudah diingat, kalau perlu dicatat, dan sandinya harus yang sering teman-teman gunakan atau yang mudah diingat buat teman-teman, tapi unik dan kuat ya untuk sandinya agar tidak mudah dibobol. Nah, teman-teman siapkan KTP-nya dan NIK, nomor KK juga. Ini langkah ketiga ya. Nah, yang keempat teman-teman, lengkapi data diri kita. Nah, saat memasukkan data itu sesuaikan alamat. Alamat itu tidak perlu lengkap ya teman-teman. Misalkan dusun kolam RT RW, ini nggak usah masukkan RT RW-nya, cukup dusun saja. Kalau pakai alamat jalan, cukup masukkan alamat jalan yang di depannya saja. Nah, bagi teman-teman yang sedang mengisi nama ibu kandung salah, misalnya tidak sesuai dukcapil, nah ini yang ingin saya garis bawahi teman-teman, karena ada beberapa teman-teman yang chat saya, Mas, nama ibu kandung kok nggak sesuai ya. Sebenarnya teman-teman di sistem prakerja itu sudah update ya, maksudnya kalau di situ tertera misalkan saya daftar NIK KTP sudah terdaftar, ya berarti sudah terdaftar sebelumnya. Tanya aja orang yang bersangkutan, misalkan daftarkan saudara, misalkan tanya dia apakah pernah daftar dulu, pasti pernah. Nah, kalau ini nama ibu kandung tidak sama, pasti ya tidak sama. Mungkin sebelumnya nama ibu kandung kita itu di alam KTP lamanya mungkin beda. Nah, untuk cara mengetahui seperti apa, teman-teman bisa telepon dukcapilnya ini. Kalau ini nggak salah berbayar ya teleponnya. Kalau mau enak WA atau SMS saja, ini nomornya. Itu ya teman-teman, ini nomornya dicatat nanti. Nah, nanti saya akan terterakan di deskripsinya ya, atau kirim email, via email juga bisa, di situ juga tertera. Nah, setelah itu langkah kelima untuk daftarnya adalah
foto KTP, verifikasi wajah dan KTP ya, sekalian nomor HP juga. Itu cara daftarnya. Yang paling penting tadi teman-teman untuk nama ibu kandung gitu ya. Ini kita buka lagi, kita baca. Bentar teman-teman. Terus, nah, saat mengunggah foto KTP pastikan ketentuan tercantum agar proses KTP berjalan lancar nih. Foto KTP itu teman-teman sesuaikan dengan arahan yang dimau ya. Jangan asal-asal. Pastikan mengunggah fotonya itu dari kamera HP kita sendiri, nggak bisa pakai dikirim foto, nggak bisa. Terus nih, jika foto KTP sesuai ketentuan, klik gunakan foto. Nah, sesuai ketentuan masa sudah sesuai semuanya ya. Untuk upload itu tunggu sebentar ya teman-teman, sambil dia unggahnya, dia uploadnya sempurna. Jangan sampai belum terunggah dengan sempurna, dengan selesai teman-teman sudah klik yang lain, maka nggak bisa. Kemudian verifikasi wajah ya teman-teman. Nah, scan wajah ini nanti akan diarahkan, cukup arahkan kamera depan, kemudian kedipkan mata, nanti otomatis gitu ya. Kemudian masukkan nomor handphone, nanti nomor HP kita harus aktif dan sebelumnya belum pernah didaftarkan kartu wajah, harus beda gitu ya. Kalau sudah pernah nggak bisa digunakan lagi. Nanti tunggu kode OTP-nya. Kode OTP ya sebentar ya teman-teman. Kemudian apalagi? Paling isi pernyataan saja dan mengerjakan soal tes, itu aja ya teman-teman. Soal tesnya apa ya, paling tidak setuju atau tidaknya saja. Terus apalagi, seperti itu aja teman-teman. Untuk daftar itu mudah. Coba kita baca lagi. Yang penting tadi teman-teman ya, untuk nama ibu kandung itu yang penting bagi saya, karena ada yang bertanya juga gitu. Terus apalagi teman-teman, ini tahap pendaftaran selesai ya. Nah, sudah selesai ya. Kemudian ini perlu kita baca juga teman-teman, syarat-syaratnya agar teman-teman tahu ya. Penerima manfaat kartu pekerja. Nih apa? Pencari pekerja. Nih kriterianya ya. Syaratnya ini. Pencari kerja bisa. Jadi kan teman-teman di sana banyak juga yang nggak tahu ya. Kartu kerja dikiranya untuk yang belum bekerja, akhirnya yang sudah punya kerja nggak daftar gitu. Tidak ya teman-teman, namanya kartu prakerja karena di situ nanti akan diberikan pelatihan sesuai yang teman-teman inginkan. Nah, kartu prakerja ini hanya perantara dari yang memberi pelatihan, dan kartu prakerja ini programnya pemerintah, di situ banyak sekali ya, dan bantuannya yang diberikan itu berupa uang dan pelatihan gitu ya. Makanya disebut dengan kartu prakerja karena teman-teman yang sudah bekerja ataupun belum bekerja diberikan keterampilan agar kedepannya bisa bekerja lebih baik dan sesuai yang dibutuhkan nanti gitu ya. Pertama itu mencari kerja, pekerja buruh atau yang terkena PHK, pekerja buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Nah, itu kan sudah jelas. Jadi yang sudah bekerja pun bisa, asal jangan aparat pemerintah gitu ya. Yang bekerja yang terkait dengan pemerintah nggak bisa. Pekerja bukan penerima upah termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, untuk itu Anda harus memenuhi syarat seperti ini. Warga negara Indonesia di atas 18 tahun. Sekarang itu teman-teman dia pakai usia ya, minimal 18, maksimal 64 kalau nggak salah. Tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Itu artinya lagi SMA, kuliah. Itu nggak bisa. Terus sampai di situ aja ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman yang penting, yang tidak bisa mendaftar kartu pekerja adalah seperti ini. Pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nah teman-teman, yang perlu teman-teman garis bawahi adalah saat kita daftar tadi itu ada memberikan pernyataan apakah Anda komisaris atau dewan. Nah itu dipilih tidak ya, kalau teman-teman tidak. Kalau dipilih ya nanti teman-teman nggak bisa gabung. Kemudian apalagi aparatur sipil negara, prajurit Tentara Indonesia TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri, kepala desa dan perangkat desa itu nggak bisa, direksi, komisaris dan dewan pengawas badan usaha milik negara BUMN. Nah gitu ya teman-teman. Selain itu dalam kartu keluarga hanya dibolehkan maksimal 2 nik KK, 2 nik KTP ya. Nah jadi nggak bisa lebih. Nah seperti itu ya teman-teman, informasi yang sedikit ini. Jadi intinya gelombang 46 itu kalau mengikut skema
seharusnya hari ini buka jam 12 nanti. Jadi sebelum teman-teman mempersiapkan semuanya, persiapkan dulu untuk e-walletnya itu teman-teman, upgrade e-wallet Oppo, Gojek, dananya, linknya semua di upgrade. Kalau lebih enak, lebih aman sebenarnya pakai rekening bank saja, BCA dan BNI ya. Kalau bank yang digunakan, saran saya gunakan pakai rekening bank saja kalau misalkan ada, karena lebih aman. Kalau pakai e-wallet teman-teman, saya pakai ada beberapa data orang yang saya daftarkan pakai Dana itu. Ada sekarang sudah 2 orang yang kena bobol akunnya. Sedang kemarin satu saya urus sudah bisa, cuman saldonya ditarik, dicuri orang, masih sisa lah, masih bisa diselamatkan. Yang satu ini sedang saya urus dalam proses, masih belum bisa, belum ada balasan dari dananya, nggak tahu. Mungkin hari ini saya mau kirim ulang ya laporannya. Semua kendala yang teman-teman alami apapun itu bisa diselesaikan teman-teman ya. Pelan-pelan menyelesaikannya, baca aturannya seperti itu. Karena saya sudah buktiin sendiri, apapun masalahnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin, tenang gitu ya. Baca dulu aturannya, alurnya seperti apa kita menyelesaikannya gitu. Saat akun Dana dibukukan kan juga bingung, wah bahaya nih ada dana nggak bisa ditarik, akhirnya gimana? Ada saya pelan-pelan ngerjainnya, oh ternyata bisa gitu ya. Menjadi pengalaman baru ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mengalami kendala dan diselesaikan dengan tenang, baca alurnya, itu bisa menjadi ilmu buat teman-teman. Kalau sedikit-sedikit ngeluh ke medsos, gimana ini, nggak bisa teman-teman. Cari tahu cara mengatasinya gitu aja. Baik teman-teman, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau ada yang mau request buat tentang apa, nanti juga silahkan. Kalau mau ada yang japri silahkan, saya akan jawab, saya akan berikan solusinya. Solusi bukan langsung selesai teman, mungkin alurnya bagaimana cara memperbaikinya, karena beberapa teman yang chat saya itu saya ajarkan ini alurnya seperti ini, kenapa bisa seperti ini, seperti itu ya. Baik teman-teman, semoga gelombang 46 hari ini dibuka ya, agar teman-teman semuanya, kita semuanya intinya bisa ikut gabung gelombang lagi yang belum lolos ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, bantu share videonya agar banyak teman-teman kita di luar sana yang tahu. Oke, sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.